akun belajar ID itu seperti menakutkan ya kan. Kalimantan Selatan bukan lagi di jajaran pertama, tapi emang udah kayaknya nggak ada tempat lagi saking udah paling Saking tingginya gitu ya. saking tingginya. Saking tingginya. Kita harus bergerak, tetap bergerak. Iya. Bergerak dalam artian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edukasi Banua, bertemu lagi dalam program Suara Edukasi Baru di Polio Podcast bersama saya Yayuk Hartini selama beberapa waktu ke depan untuk diskusi bersama terkait hal-hal yang menarik untuk kita simak dan kita bahas bareng-bareng. Nah, di depan saya ada 2 orang guru Banua yang kiprahnya tidak perlu diragukan lagi. Di depan saya ada Pak Denny Ranoptri. Beliau adalah Kapten Belajar.id yang kayaknya bukan cuma berkiprah di Banua, tapi juga sudah melanglang buana ke nasional dan mancanegara. Pak Denny, apa kabar? alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Perjalanan berapa jam Pak ke sini? Sekitar 7 jam, Bu. Alhamdulillah dekat. Baik, dan yang kedua ada narasumber kita, Pak Munawar Aulia Hamdi. Pak Hamdi? Pak Aulia ya? Ya, Apa kabar? Baik? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah koordinator dan ketua Balatik Kabupaten Tabalong. Nah, hari ini kita akan membahas tema-tema seputar dunia TIK dalam pembelajaran khususnya. Nah, tema untuk Pak Denny ini mengenai peran dan fungsi DRB dan SRB dalam membantu guru untuk memanfaatkan aplikasi pembelajaran berbasis TIK yang dikembangkan baik oleh Kemdikbudristek RI dalam aplikasi Rumah Belajar dan akun belajar.id, juga aplikasi yang dikembangkan oleh BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan yang bernama basaruan.id dan portal Kawan Belajar serta akun YouTube BTIKP Provinsi Kalsel. Nah, hari ini juga untuk Pak Aulia kita akan bahas mengenai peran dan kiat Balatik Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan di Kabupaten Tabalong. Ini kayaknya khusus Tabalong ya, tapi kalau udah kita simak bareng-bareng, siapa tahu jadi inspirasi nih buat kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Betul. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Pak Denny siap? Siap. Ya, baiklah. Pak Denny, kita tahu bahwa salah satu kompetensi pedagogik dan profesional yang harus dimiliki oleh guru sebagai profesi utama adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan diri, gitu ya. Nah, kira-kira menurut saudara, apakah semua guru di semua jenjang pendidikan di Banua terutama di Kalimantan Selatan ini sudah dapat mengimplementasikan dengan baik hal ini atau belum? Kalau dikategorikan ya, mungkin kalau persentase di tahun-tahun sekarang meningkat tajam setelah pandemi itu, Okay. Hampir 70% bisa mengimplementasikan. Namun di lapangan juga kami temui ada guru-guru itu yang punya style yang berbeda. Dia bisa TIK tapi dia lebih suka yang nyata gitu, Bu. Tapi bukan berarti Real dia bisa gitu TIK ya, bukan berarti tidak anti TIK gitu. Cuma di masa sekarang, terutama di 5 tahun terakhir ini, tingginya pemanfaatan TIK di Kalsa itu mesti diakui secara nasional gitu, Bu. Oke, terutama di masa pandemi ya, semua Betul. orang tiba-tiba jadi melek TIK gitu karena Iya. memang kondisi mengkondisikan untuk begitu ya Pak Iya, Denny. betul. Baik, masih ke Pak Denny nih. Hah. Berdasarkan rilis yang diberikan oleh Pusdatin Kemdikbudristek RI, Provinsi Kalimantan Selatan ini katanya berada pada urutan pertama di mana guru-gurunya itu paling aktif dalam mengaktifasi akun belajar.id. Bahkan, konon dari 10 kabupaten kota, urutan teratas 9 diantaranya adalah guru-guru yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, ini tuh luar biasa banget Pak Denny. Ada sekian puluh provinsi di Indonesia, tapi Kalsel ada di urutan yang paling atas. Ini satu kebanggaan dan tentunya Pak Denny sebagai komandannya di sini pasti punya peran yang sangat besar nih. Kira-kira itu gimana sih caranya supaya mengaktifkan guru-guru supaya mereka bisa lebih benar-benar bersemangat untuk bahkan posisinya lebih dari guru-guru lain di Indonesia gitu. Silakan. Iya, ini pertama ya alhamdulillah pastinya, karena pencapaian ini pencapaian yang tidak pernah kita rasakan di Kalimantan Selatan sebelumnya. Kita selalu dianggap ya menengah ke bawah saja gitu untuk pemantau digitalisasi ranking uncut ya, gitu betul gitu. Selalu didominasi Pulau Jawa itu hal biasa. Tapi 2020, dari 2019 sampai 2022 sekarang ini dominasi Kalsel makin tinggi.
pastinya di sini ada yang namanya super tim mungkin ya, tidak mungkin saya sendiri Ada urusan ini. supportnya Ya, juga. ada kokapten 13 kabupaten kota, kita punya kawan-kawan relawan-relawan gitu yang ikut membantu, ada kokaptennya. Kemudian ada juga BTKP yang selalu memberikan support, memberikan pelatihan juga, hal sama dilakukan. Kemudian stakeholder lain, tak terkecuali kawan-kawan guru yang ada di seluruh luar Kalimantan biasa. Selatan. Dan ini merupakan, kalau kami ini cuma wakil ya, sebenarnya ini adalah warga pendidikan di Banua yang dapat penghargaan seperti luar biasa. Kami serahkan ke mereka semua bahwa ini kebanggaan kita untuk Wah, daerah ini gitu, Bu. kayaknya guru-guru Kalsel harus dikasih tepuk tangan nih untuk Iya. masalah aktivasi akun baja.id. Selamat ya. Yang belum nih wajib untuk tahu dan wajib mengaktifkan supaya nggak ketinggalan informasi terkait akun pembelajar.id. Nah, terkait ini juga kayaknya ini berhubungan dengan peran dan kiat Balatik. Jadi penasaran Balatik ini Iya. apa gitu ya? Apakah ada hubungannya dengan program-program TIK yang juga diusung oleh Pak Denny gitu? Nah, sahabat edukasi Banua, kita ke Pak Aulia untuk mengulik-ngulik. Ini ngulik-ngulik Pak Aulia karena maunya sampai ke hal yang mendasar gitu supaya kami tidak penasaran dan supaya kami dapat informasi yang sahih dan valid. Iya, iya. Apa sih itu Balatik gitu? Kira-kira bisa dijelaskan dulu Pak, Balatik itu apa sih? Balatik itu di tahun 2020 kemarin itu di saat pandemi di Tabalong itu kebetulan tidak ada perkumpulan guru yang memang benar-benar mengembangkan TIK di Tabalong. Jadi memang pada saat pertama itu kita berpikir di saat pandemi semua guru, siswa bahkan masyarakat terdampak, sedangkan pembelajaran tetap harus Ya, dilaksanakan. harus tetap berjalan gitu ya. Siapa yang mau menangani TIK di saat guru terkejut, shock mereka, anak-anak ini belajarnya bagaimana? Harus gimana gitu Harus ya? bagaimana? Harus survive di Iya. tengah pandemi. Ya, harus survive. Kita tidak hanya belajar dari rumah, tetapi cara mengajarkannya pun kebanyakan masih bingung. Mengajarkan dengan apa? Anak-anak harus bagaimana? Sementara jarak jauh gitu ya. Iya, sementara tidak bertemu dengan anak dan pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Akhirnya kita ada 6 orang, saya, Ibu Parida, Ibu Zainatir, Pak Yudi, Faisal, Ibu Wika, dan Ibu Karniati itu membikinlah sebuah komunitas. Oh, komunitas berarti Iya. komunitas TIK Iya. gitu ya. Iya. Oke. Balatik itu akronimnya adalah belajar lawan TIK. Belajar lawan TIK. Belajar lawan TIK. Iya. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan TIK Iya. gitu. Oke. Kebetulan juga kami koordinasi dengan Pak Denny sebagai duta rumah besar dan kami anggap sebagai masternya di Tabalong. Ya. Bukan hanya di Tabalong sepertinya Iya. kalau Pak Denny. Udah di Kalsel juga merambah ke berbagai daerah lainnya karena kalau saya betul lihat sekali. kiprahnya beliau udah terbang sini Iya. sehubungan dengan TIK. Ya, lalu Dan kebetulan kan beliau kami rasa cukup dekat karena satu kabupaten, akhirnya kami membentuk Balatik dan mengajak beliau juga. Setelah terbentuk Balatik tersebut, disitulah kami mulai bergerak untuk sosialisasikan bagaimana mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran. Jadi pada waktu itu kita mencoba untuk melaksanakan kegiatan online dulu ya Pak ya. Iya. Mau online dulu. Tapi alhamdulillah pada waktu bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, beliau meminta offline walaupun dengan protokol yang ketat. ketat. Ya. Oke. Ya, wah ini menarik banget ya. Iya, Bu. Hal-hal berarti Balatik terbentuk karena kondisi pandemi yang mengharuskan guru lebih kreatif Iya. gitu. Sementara keterbatasan guru-guru kita ya dengan berbagai kemampuan TIK yang ya rata-rata mungkin tidak terlalu mahir Iya, Pak ya. iya. Dan Pian bersama rekan-rekan Pian mempunyai inisiatif untuk membangun satu komunitas bernama Balatik. Nah Pak, yang sudah dilakukan apa aja nih? Gimana kiatnya gitu untuk melakukan itu dengan mudah dan nyaman kepada guru-guru? Di saat itu kita berpikir, kemudian kita mensatukan persepsi dulu. Jadi istilahnya kami menyebutnya gawi sabumi. Oh, nggak bisa. Tidak ada ketua, tidak ada wakil, tidak ada anak buah, semuanya bekerja Bareng-bareng. ya bareng-bareng. Dan yang memiliki keahlian akan diberikan sesuai dengan keahliannya. Jadi pada pertama kami ingin kami lakukan proses atau asesmen. Jadi yang kami inginkan untuk secara singkat, dalam hal ini supaya guru cepat mengadaptasi teknologi, kami memilih yang asesmen, yaitu penilaian supaya dapat melakukan penilaian pembelajaran.
Karena itu kayaknya kemarin yang paling sulit ya Pak Iya, ya dilakukan. iya. Pembelajarannya jarak jauh, tidak tatap muka, penilaiannya juga harus jarak jauh, Iya. dan tentunya hal tersebut kalau tidak dilakukan dengan tip dan trik yang tepat akan memunculkan pola asesmen yang tidak valid, Iya, gitu ya. iya. Yang ngejawab anaknya siapa, yang menilai juga bagaimana. Wah, ini luar biasa, kenapa saya baru mendengar setelah pandemi berakhir ya. Jadi sulit untuk mencontek, tapi tidak apa-apa, masih bisa diimplementasikan dalam program lain. Baik, begitu. Iya, Ada lagi, Pak? setelah itu kan kita berpikir untuk secara singkat ini kita bagaimana guru melakukan penilaian sehingga kita gunakanlah aplikasi-aplikasi yang cukup mudah tetapi tidak mereka gunakan dalam pembelajaran. Oh, oke. Saya kasihan sebenarnya melihat di saat mereka melakukan pembelajaran soal difoto, dikirim ke siswa, disuruh membaca materi, kemudian mereka memeriksa manual lagi dengan kertas yang siswa foto tersebut, sehingga itu lumayan menyusahkan. Bayangkan saja kalau ada 30 siswa, Betul. Kari mata pelajaran berapa Iya, gitu, Pak ya? Iya. Iya. nanti diperiksa RAM-nya tidak cukup, memori tidak cukup, HP-nya yang bermasalah nantinya. Gurunya bingung Iya, ya, ini iya. gimana nih, nggak masuk nih, nggak bisa dibuka gitu ya karena memori penuh. Anaknya juga kayaknya gitu, memori Iya. saya penuh, Bu, gitu. Memori saya penuh, akhirnya gagal. Terjadi kan tidak dapat penilaian Ya, tidak seperti valid, itu. Nggih. validitasnya diragukan jadinya Iya. karena nggak bisa menilai dengan reliable gitu. Reliable di saat masa pandemi tersebut. Dan alhamdulillah untuk sampai pada hari ini kami pun tidak hanya kiat kami mensosialisasikan baletik itu lewat kegiatan melalui Dinas Pendidikan, kami pun secara individu terus mengembangkan diri dan aktif sosialisasi di kegiatan-kegiatan KKG, MGMP dan lain-lain. Jadi masuk ke ranah-ranah kegiatan Iya, guru juga iya. ya, komunitas guru. Wah, luar biasa nih Pak Aulia. Kita kembali ke Pak Denny. Ini manggil Pak Denny itu berasa usianya jadi nambah 30 tahun nih gitu ya. Saya manggilnya apa nih Pak Denny? Kembali ke program akun belajar.id. Kira-kira apa sih manfaatnya guru ketika mereka mengakses ini atau mengaktifasi akun ini? Apa saja yang bisa guru dapatkan dengan mempunyai akun belajar.id ini? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali, memang nggak terbayangkan yang selama ini yang terjadi kan. Akun belajar ID itu seperti menakutkan ya, karena fungsinya itu bisa masuk ke SMPKB harus pakai akun belajar ID, platform Merdeka Mengajar, IKM juga harus belajar ID, Harus begitu. pakai itu. Iya. Terus ke depan nih ada info GTK nih pakai Harus itu juga? belajar ID. Itu secara administrasi ya, seorang guru tuh harus ada punya akun itu, sekolah pun wajib punya itu. Karena nanti ke depan Kemendikbud akan menerapkan single sign SSO, semua login dengan belajar ID. Satu. Yang kedua, dengan akun itu untuk guru kepentingan di pembelajaran karena namanya akun belajar kan, dia diberikan fasilitas penyimpanan yang sangat besar di situ. Jadi mau nyimpan Nggak berbatas gitu ya? nggak berbatas, Nggak akan ada memori habis gitu. nggak ada memori habis gitu. Masalah kita kan flash disk penuh gitu biasanya. Penuh ya. Ya, di pembelajaran juga sekarang lagi dikembangkan nih, belajar ID dikembangkan dengan aplikasi Android. Jadi guru mengabsen siswa cukup dari HP masuk ke cloud-nya belajar ID penyimpanan. Tinggal akhir semester unduh. Penilaian pun begitu. Input Sebenarnya nilainya akan lebih simpel ya, Agak lebih akan simpel. lebih banyak membantu guru. karena kami yakini di kawasan inovasi itu dikembangkan. Kenapa? Karena kami yakini kalau pulpen, buku nilai, buku absen kadang-kadang ketinggalan nih guru. Iya. Tapi kalau HP jarang ketinggalan gitu. Saya gitu Pak, saya sekali ya itu. Kalau pulpen mungkin 2 hari umurnya ya, Iya. tapi kalau handphone itu nggak akan ketinggalan. Ya, Iya. betul sekali. Jadi belajar ID itu untuk pemanfaatannya sangat maksimal dari Kemendikbud, kebijakannya seperti itu. Di pembelajaran sekalipun kita sangat penting untuk administrasi pembelajaran, mau bikin media lengkap sekali. Hanya saja memang adopsi rate-nya ini kita belum menyentuh ke seluruh Kalsel untuk pemanfaatannya itu. Ini masih berproses dan semua stakeholder lagi bergerak. Semoga kawan-kawan guru yang tidak bisa bergabung secara offline bisa bergabung secara online gitu, ikut pelatihannya gitu. Iya, amin. Kayaknya kalau pelatihan terkait akun belajar.id ini sedang gencar-gencarnya di Kalimantan Selatan. Ya kan, tinggal gurunya mau atau tidak gitu ya. Betul. Nah, Pak Denny, mengingat pentingnya akun belajar.id yang memang aksesnya akan digunakan pada segala lini di program-program pemerintah gitu ya, Iya. termasuk untuk ke SIM PKB, untuk mengakses platform Merdeka Mengajar dan sebagainya. Kira-kira prosedur yang bagaimana nih yang harus dilakukan guru
jika ingin mengaktifasi akun belajar.id. Ini untuk guru-guru yang udah melek IT, yang masih usianya kayak saya muda gitu ya, 21 tahun ke bawah gitu ya. Iya. Mungkin bukan hal yang sulit, tapi bagaimana dengan guru-guru yang udah usianya banyak gitu, Iya. yang mungkin mereka pemahaman mengenai Tiknya tik ya, dan sebagainya itu betul. kurang. Apa yang harus kita tekankan kepada mereka supaya mereka juga bisa mengakses ini? Iya, yang pertama mungkin bagi kawan-kawan semua, sahabat edukasi Banua, bahwa kita buka belajar ed itu mungkin nama baru ya, sebenarnya itu barang yang sudah kita kenal sebenarnya, lama gitu sudah ya. lama sebenarnya, hanya saja namanya belajar ID gitu. Kementerian Pendidikan Kebudayaan bekerja sama dengan Google Workspace for Education. Nah, itu kan berarti akun itu Gmail atau Iya, akun Gmail Ya, yang Gmail. digunakan adalah akun Gmail. Gmail sebenarnya, hanya saja karena bersifat for education, maka kesepakatannya disebut belajar ID. Kalau untuk mengaktifasinya, ya cukup masuk ke akun Gmail biasa. Bagi siapa pengguna Android, pasti punya Gmail. Seperti itulah mengaktifasinya, login kayak Gmail Oh, gitu baik. aja. Boleh dua nggak sih punya akun belajar.id ini? Boleh sih sebenarnya. Cuma saat ini guru-gurunya yang dapat tuh khusus yang sudah terdata di Dapodik, yang punya RPTK, Oh. karena itu kan sistem dibuat oleh Kemendikbud langsung gitu. Oke. Jadi sudah bersyukurlah terpusat ya. gitu ya. Jadi bersyukurlah yang sudah punya gitu, karena itu acuan untuk PPG juga sekarang. Iya, kayaknya muanya emang dari situ gitu Iya. aksesnya. Baik, wah ini mudah-mudahan dengan penjelasan ini kayaknya yang belum punya akun itu akan segera mengaktifkan, sehingga Kalimantan Selatan bukan lagi di jajaran pertama, tapi emang udah kayaknya nggak ada tempat lagi saking udah paling Saking- tinggi Iya. gitu ya. Saking tingginya. Saking tingginya. Baik, sahabat edukasi Banua, kita kembali ke Pak Aulia. Pak Aulia, terkait dengan program Balatik. Bagaimana nih sinergitas yang dilakukan Balatik dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan, dan dengan organisasi massa yang mungkin terkait dengan bidang pendidikan, karena Balatik ini adalah komunitas yang dibangun secara mandiri gitu ya. Mungkin awalnya adalah inisiatif dari para guru, beberapa guru seperti kata yang Pian tadi. Kira-kira ini nih sinergitasnya apa? Apakah ada perhatian gitu dari mereka? Apakah ada dukungan yang intens dan bagaimana? Silahkan. Baik, nah untuk sinergitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Balatik itu tidak hanya, mungkin kami tidak bisa berbuat sendiri. Artinya Bergerak sendiri. iya, nggak bisa? walaupun bernama komunitas TIK, tetapi tidak difungsikan, maka komunitas itu tidak berguna. Tidak akan hidup. Iya, gitu. tidak akan hidup dan tidak akan jalan. Iya, betul. Jadi kami pada waktu pertama itu menghadap Kepala Dinas Pendidikan. Kebetulan beliau sangat antusias, ternyata ada guru-guru yang ingin memperjuangkan TIK di masa pandemi Iya. ini. Akhirnya beliau berikan surat dukungan, surat pengesahan komunitas tersebut, dan kata beliau, kita akan melaksanakan pelatihan secara offline 3 hari di Islamic Center kemarin ya Pak ya? Iya, betul. Di Islamic Center untuk melatih guru-guru di seluruh wilayah di Tabalong tersebut. Oh, gitu. Berarti Iya. dukungannya udah banyak Dukungannya ya, Pak, ya? sudah luar biasa. Kemarin dari PT Adaru juga ada. Oh, memberikan dari dukungan. organisasi Iya. masa, bukan organisasi massa. Dunia usaha, dunia Dunia industri. Dari dunia usaha sudah ada stakeholder terkait, belum lagi dari K3S, dari KKG, MGMP Semua juga ya mendukung. mendukung kegiatan tersebut, karena memang hal itu sangat urgent di pada masa saat Betul, itu. betul sekali. Iya. Sehingga kami ini selain kami juga belajar dengan betul-betul, dan kami berharap apa yang kami berikan itu Yang cepat memberikan diimplementasikan. manfaat Iya, dan iya. dalam pembelajaran, tidak Betul. tidak menyusahkan mereka, dampaknya itu terasa tidak hanya kepada guru yang belajar, tetapi kepada seluruh ekosistem pendidikan merasakan manfaat dari menggunakan TIK tersebut. Bukan cuma ke gurunya, Iya. tapi juga ke siswa, Iya. bahkan orang tua siswa Iya. gitu ya. Orang tua siswa yang mungkin awalnya hanya membantu menjawab secara lisan, tapi mereka jadi ikut ngebantu nih gimana ngotak-ngatik mainan di Balatik Iya. gitu ya. Aduh, luar biasa. Nah, lalu bagaimana nih Pak? Ini kan kalau latar belakang Pak Aulia kan di dunia ke-SD-an nih. Nah, Balatik ini apakah juga menangani dan memfasilitasi semua jenis jenjang pendidikan atau hanya untuk SD saja? Karena komunitas ini dibangun atas keinginan untuk mengimplementasikan TIK dalam khususnya di Kabupaten Tabalong, kami tidak menutup diri terhadap semua jenjang pendidikan. Baik itu siapa saja, baik dari TK sampai jenjang perguruan tinggi, kami akan membantu. Inti utamanya adalah kami berbagi apa yang kami bisa agar dapat memanfaatkan pembelajaran.
Dan kebetulan di Tabalong itu kan dari TK sampai jenjang pendidikan tingginya sudah ada di sana. Jadi selain itu teman-teman yang juga mengajar daring di kayak di Stikip, di Upaya itu mereka juga bisa saling bersinergi untuk menggunakan TIK dalam pembelajaran. Dan pada waktu di kemarin kita juga dinaungi oleh BTIKP. Kami dipanggil kerjasama dengan tim pengembang TIK Kabupaten Tabalong. Balatik adalah salah satu organisasi yang dijadikan pendamping peserta pelatihan TIK di Kabupaten Tabalong. Wah, luar biasa. Berarti bukan hanya jenjang SD yang disentuh Iya, tapi semua jenjang dan jenis pendidikan gitu. Berarti ini sangat bermanfaat sekali Pak Aulia, luar biasa. Kita ke Pak Deni. Pak Deni, Oke ya. ada hubungannya nggak sih dengan aplikasi rumah belajar untuk akun belajar.id ini? Oke, yang pertama kapten dulu ya, kita jelaskan kapten ini biar ke arah ke sana. Kapten ini dipilih dari kawan-kawan yang tersertifikasi secara internasional dari Google. Nah, rata-rata kapten itu dari Duta Rumah Belajar. Nah, apakah ini ada integrasi dengan rumah belajar? Ya pasti, karena sekarang login diterapkan dengan Belajar ID juga ke rumah belajar nih. Terus membuat konten-konten juga dari Belajar ID dimasukkan ke rumah belajar saat ini. Integrasinya seperti itu sih untuk terkoneksinya gitu. Jadi emang ada koneksi ya dengan program rumah belajar, Duta Belajar dan Sahabat Rumah Rumah Belajar Belajar. gitu ya. Iya. Saya masih bisa nggak sih jadi duta belajar? Oh, sangat bisa karena kategorinya pas. Oke, kalau enggak saya jadi duta sampo lain aja gitu. Baik, Pak Deni, terkait akun belajar.id dan rumah belajar ini, kira-kira kalau di Kalsel gimana nih progresnya sepanjang mulai pertama ada sampai sekarang? Iya, ini banyak cerita sebenarnya yang untuk diceritakan hal ini, untuk progresnya ini sendiri, karena kita sudah dari awal sudah bersiaga ya. Apapun kebijakan dari Kemendikbud ini, kalau kita lihat SRB ini tiap tahun itu ada 30. Jadi dari ribuan peserta level 1 sampai level 4, level dari literasi, kreasi, implementasi, berbagi, mereka terseleksi oleh Kemendikbud ada 30 orang. 30 orang untuk satu provinsi Satu atau provinsi. Satu oke. dipilih satu jadi duta rumah belajar di antara 30 itu tadi. Nah, Seleksi gitu ya. seleksi. Nah, orang-orang yang sisanya 29 ini kan nggak ada pergerakan, kita lingkup dalam komunitas SRB namanya. Mereka ini terus kita bina. Kadangkala mereka terqualified bagus, literasi tiknya bagus, tapi tidak punya komitmen, tidak punya semangat gitu. Tidak ada tanggung jawab Tidak ada gitu tanggung ya. jawab. Nah, orang-orang yang punya tanggung jawab inilah yang kita terus bimbing. Dan jujur saja ini Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan di Kalimantan Selatan ini menaungi mereka nih. Banyak SRB yang berada di tim pengembang kabupaten. Nah, ini artinya ada gayung bersambut lah. Dari mereka sudah dididik terkualifikasi ini akan lebih nyaman, akan berkembang dari program BTKP. Luar biasa. Benar bahwa ternyata ya di program rumah belajar yang juga terkait dengan belajar.id ini ada orang-orang yang memang sudah handal di bidangnya, terutama orang-orang yang memang mempunyai jiwa-jiwa kerja keras di bidang TIK gitu. Betul, TIK ini mungkin berhubungan dengan bakat ya Pak, karena ada orang yang mungkin tidak berbakat dalam bidang teknologi, tapi dia punya usaha dan kerja keras gitu. Orang-orang itu juga difasilitasi di situ gitu. Betul. Ya? Wah, ini sahabat edukasi Banua, jangan lupa untuk bergabung juga di program SRB, siapa tahu jadi duta belajar ya namanya ya. Duta rumah belajar. Duta rumah belajar di tahun 2022. Ya. Saya mau ikut nanti ya Pak ya Deni ya. Pasti. Ya, tapi saya belajar dulu, saya belajar buka email dulu aja. Baik, Pak Deni, masih ke Pak Deni, Pak Aulia. Kira-kira apa sih manfaat dan keuntungan jika guru memanfaatkan akun belajar.id maupun aplikasi rumah belajar nih? Ada nggak sih keuntungannya atau ada nggak sih kerugiannya gitu kalau mengaktifkan keduanya? Iya, yang pertama kita harus bicara keuntungannya. Mungkin ya kalau kita kekurangan, hampir secara klasik saya katakan keluhan-keluhan itu berupa fasilitas, ya kan, sarana internet, atau alasan banyak. Ini alasan-alasan klasik saya katakan seperti itu. Karena pada basicnya apapun fasilitasnya kalau SDM kita tidak bisa, ya tidak memadai, tidak akan mendukung gitu ya. Apapun fasilitasnya begitu mewah pun kalau SDM-nya juga tidak mau menguasai juga tidak akan bisa menerapkan, kan begitu. Bolak-balik saja.
sistemnya tuh ada interaksi juga. Kalau intinya orangnya dulu. Kalau guru itu punya semangat mau belajar, apapun nanti yang hadir di hadapannya Kendalanya selesai gitu. Karena kadang-kala yang terkendala fasilitas ini akan menginspirasi loh Bu gitu. Menginspirasi orang lain, oh dengan fasilitas seperti ini dia bisa kok bisa gitu. Iya, kok bisa. Iya, jadi kadang-kadang berangkat dari hal yang sulit, kita jadi cari solusi, dan itu pasti akan dilihat oleh orang dan menginspirasi orang lain untuk berbuat dan berlaku yang sama gitu, untuk menjadi lebih baik ya Pak ya. Betul Ibu, itu yang Biasa, kalau mungkin bicara di kekurangan itu ada kelebihanmu tuh, itu luar biasanya di situ Iya. potensinya. Nggak mungkin kan semua orang itu isinya kekurangan ya Iya, kan. betul. Pasti ada kelebihan, tapi sebanyak apapun kelebihan yang kita punya, sebanyak Iya. apapun bakat, kalau tidak ada kerja keras emang tidak Iya, bisa betul. kita optimalkan gitu. Iya. Kayak kembali ke balatik. Ini balatik ini deket sama kalimat balantik, itu bahasa Banjar ya, balantik jualan ya. Iya. Kalau balatik beda ya. Beda. Oke, Pak Aulia, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh Balatik Tabalong untuk memfasilitasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada saat terjadinya pandemi, yang mungkin tadi kan bicara mengenai guru-guru yang mungkin sudah bisa akses TIK-nya. Lalu untuk yang belum bisa gimana nih? Kita menggunakan pola pengimbasan. Di saat kita kemarin ada kegiatan resmi, kita juga mengajarkan trainer baru. Jadi kalau ada istilah rekrutmen gitu ya. istilah belajar ID kan ada co-kapten ya Pak Iya. ya. Kalau ini kan sub trainer. Oke. Ya. Kapten, co-kapten, sub-trainer. Iya. Jadi mereka itu pengimbasan melaksanakan di sekolah. Kita melakukan pendampingan di grup, artinya setiap masalah yang mereka hadapi mari kita diskusikan dan sharing bagaimana melaksanakan TIK dalam pembelajaran. Jadi di setiap sekolah itu polanya bermacam-macam. Ada yang melaksanakan in-house training, ada yang mendatangi ke rumah-rumah. Wah. Iya. Luar biasa. Ada juga yang di saat mereka kesulitan langsung menelpon atau WA untuk bagaimana Atau ngedatengin langsung ya, Iya. meskipun takut kan gitu. Iya. Kebayangkan zaman pandemi kita untuk menemui orang lain yang mungkin lingkupnya nggak ada di sekitar kita tuh ada horor Iya, gitu iya. ya. Ada perasaan khawatir ya, tapi di situ kita harus bergerak, tetap bergerak. Iya. Bergerak dalam artian ini tidak bisa dihentikan pembelajaran. Betul, karena guru harus tetap Iya. mengajar gitu ya. Apapun kondisi pandemi yang melanda, anak-anak harus tetap belajar. Walaupun dunia terasa berhenti sesaat, tetapi anak-anak tidak Iya, bisa kita betul. tinggalkan. Disitulah peran Balatik untuk mengembangkan guru-guru yang bagi yang belum terampil menggunakan TIK, kita terus lakukan pendampingan dan kita sebarkan semangat positif dalam menggunakan betul, TIK betul. ini bagaimana. Jadi kalau saya lihat guru itu mau belajar dengan temannya di saat kita tidak terkesan menggurui mereka. Betul sekali. Iya. Kalau Tidak perlu menggurui Iya. guru, Pak. Dia sudah guru. Iya. Seakan kita ajak seakan inilah hasilnya. Mereka mau mereka tuh ingin hasil. Ini hasilnya. Seperti ini lebih mudah. Dan akhirnya ketertarikan itu Persuasif timbul lebih, dengan iya. sendiri ya. Pendekatan Iya. pelan-pelan gitu, Pak ya. Pendekatannya. Baik. Penolakan nggak ada, Pak? Kalau ngomong tidak, tetapi tidak menggunakan ada. Oh, Iya. ekspresi. Tantangan Iya. deh ya. Iya. Apalagi kalau udah para senior ya, aduh jangankan mau mainan di laptop gitu, mata kaur-kaur Iya, ya. iya, iya. Pasti akan menjadi satu tantangan. Aku udah bisa buka HP ini nih, bisa Iya. ini ya. WA aja harus minta tolong anak gitu untuk bukanya ya, tiba-tiba harus mainan di Google Classroom dan Iya. sebagainya gitu. Ini sebuah tantangan. Kebayang kerja kerasnya Balatik dalam mengimplementasikan program-programnya, ini luar biasa sekali. Pak Denny, Ya. satu lagi nih. Gimana tuh? Nggak satu sih, masih ada 3 sebenarnya Pak Denny. Tambah karena terus. karena belajar.id ini memang salah satu topik yang sedang banyak dibahas gitu. Banyak guru yang ingin tahu, banyak guru yang harus tahu, mengingat urgennya, Ya. mengingat pentingnya memahami mengenai akun belajar.id ini. Pak Denny, kira-kira selain aplikasi Rumah Belajar dan akun belajar.id, BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan ini telah mengembangkan aplikasi basaruan.id. Iya. Nah, juga portal Kawan Belajar. Ini kayaknya kalau Kawan Belajar zaman-zaman berapa tahun yang lalu juga terkenal, udah ya. familiar Ya. banget gitu. Nah, bagaimana kedua aplikasi ini menurut Pak Denny dalam rangka membantu guru-guru di Kalimantan Selatan dalam pengembangan serta pemanfaatan TIK? Kira-kira benar-benar sudah dioptimalkan atau kita perlu untuk sharing dan berbagi lebih banyak lagi kepada mereka? Oke. Baik, yang pertama dulu saya mengapresiasi
saya kemarin kaget ya ada kawan basaruan.id itu kebijakan yang luar biasa karena fenomenal sekali. Kalau saya lihat di provinsi-provinsi orang nggak ada nih yang kayak gini nih. Iya, Kita betul. cenderung yang komersil ya, menggunakan yang Iya. berbayar gitu. Dengan adanya portal Basaruan. aplikasi Meet ya, Iya, itu Basaruan ID. Ini kemarin memudahkan sekali karena ada kebanggaan warga Banua Kalimantan Selatan khususnya guru. Ini punya kita sendiri loh bikinan Kalsel katanya. Yang benar Pak, iya, namanya aja begitu saya bilang gitu. Basaruan.id Iya. ngajak-ngajakin orang gitu ya Iya, untuk ngajakin bergabung. orang. Basaruan kan gitu ya, konsep Ah, basaruan ada. itu mengundang Iya. gitu ya. Mengundang banyak orang terutama guru-guru untuk mengetahui lebih banyak mengenai apa sih basaruan.id. Ceritain dong sedikit Pak Denny, mungkin Pak Denny udah tahu. Ya, Basaruan.id itu aplikasi biasa digunakan kalau kita pakai untuk di akun belajar itu namanya Google Meet ya. Kalau yang biasa kita pakai untuk video conference itu pakai Zoom ya. Itu biasanya premium semua tuh yang kayak gitu kalau mau upload gitu. Iya, iya betul. Yang ini gratis loh Ini masalahnya. gratis? Iya. Oh, saya baru tahu, saya kemana aja ya? Sudah tahu sih, tapi mungkin belum terlalu optimal menggunakannya. Dan saya Iya. rasa kita harus mengenalkan lebih banyak lagi nih ke sahabat edukasi Banua terkait banyak akun-akun yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berbasis TIK. Kenapa harus berbasis TIK? Karena memang kan pendidikan, pembelajaran, teknologi itu sifatnya sangat dinamis gitu. Perubahannya Iya, cepat. Pasti. Kalau untuk hal-hal begini saja tertinggal, ya bagaimana dengan yang lainnya mungkin akan lebih cepat lagi jalannya. Kemudian Ya. kawan belajar tadi. Nah, portal kawan belajar. Portal kawan belajar ini dia malah menjadi alat dukung di pembelajaran karena konten-kontennya itu kalau kita search saja di YouTube kawan belajar gitu ya. Itu banyak sekali konten-konten edukasi yang konten-konten pembelajaran gitu. Mungkin Pak Munawar juga salah satu presenternya di. Nah, ini langsung bisa dimanfaatkan oleh guru. Kadang-kadang kan seorang guru itu dia mengajar nggak sempat nih bikin media terus, nggak tiap hari bikin media. Nah, portal kawan belajar ini memberikan support, dukungan. Materi itu bisa di-sharekan oleh guru untuk disimak siswanya dulu, baru di kelas dia bahas. Nah, ini sangat mendukung sekali. Makanya kalau Basaruan ID kawan belajar ini ada integrasi yang kuat. Satu, mensosialisasikan, yang kedua memberikan dukungan ke pembelajaran. Oh, oke. Saya banyak melihat kawan-kawan di daerah saya, di berbagai daerah di Kalsel ya saya lihat. Mereka sudah menunjukkan best practice mereka memanfaatkan kawan belajar itu ya. Udah kepake dalam implementasi sehari-hari gitu ya. Nggak kalah best practice sama rumah belajar juga gitu. Nanti dong di-share dong biar kita semua Nanti kita tahu. share, ya, betul. Supaya sahabat edukasi Banua semuanya bisa tahu dan tercerahkan gitu Iya, sehingga bukan lagi sebagai guru yang gagap teknologi. Kalau di zaman gini masih Iya, gagap teknologi gitu kan jadinya apalagi itu seorang guru, hati-hati karena salah-salah nanti jadi pinteran muridnya daripada gurunya sehubungan dengan TIK gitu. Iya, iya. Ini hal yang kadang-kadang nggak bisa kita enyahkan loh Pak, bahwa kadang-kadang justru muridnya jauh lebih canggih daripada gurunya. Nah, ini salah satu bukan bahaya sih karena ini juga adalah salah satu kekuatan ya. Tapi kalau gurunya tidak bisa optimalkan kekuatan itu, salah-salah jadi kekurangan di dalam Iya, kelas iya. gitu. Nah, Pak Aulia Ya, masih boleh nanya nih? boleh. Bebas pertanyaannya. Iya, karena saya penasaran sekali dan saya yakin juga rekan-rekan sahabat edukasi Banua di Kalsel, terutama dari wilayah di luar negara bagian Tabalong, Iya. yang mungkin baru mendengar tentang balatik ini gitu. Nah Pak, kira-kira apakah pada saat pelaksanaan balatik itu memberikan dampak yang besar dalam pembelajaran yang sudah berlangsung pada saat pandemi, dan bagaimana untuk saat sekarang nih setelah pandemi, apakah balatik itu tetap jalan atau tidak? Pada saat pandemi memang dampaknya cukup besar di Kabupaten Tabalong. Penggunaan TIK itu berkembang cukup pesat dan kami juga turut mendukung program-program dari kementerian ya Pak Denny ya. Iya. Kemarin juga sempat Zoom meeting sama Dari Pusdatin Kemdikbud. dari Pusdatin Oh. Kemdikbud. Mereka juga tahu program ini ya? Ya. Wah, luar biasa. Dari BTKP alhamdulillah Ya. juga memberi Dukungannya dukungan penuh. sangat Wah, luar Kita biasa di Kalimantan BTKP. Selatan ini bersyukurnya kayak ada tempat bernaung gitu. Iya. Iya. Tempat bernaung untuk mengembang TIK, kita terus disupport. Jadi peran kita tidak hanya berhenti di masa pandemi, karena TIK tidak berhenti begitu saja. Tidak bisa. Iya. Pandemi usai, TIK tetap harus Iya. berjalan. Jadi kegiatan dari balatik tersebut, kami dari awal sudah niatnya adalah untuk membantu dan berbagi. Kami terus bergerak dalam artian tanda kutip, artinya walaupun acaranya non formal, tetapi kami juga melaksanakan program-program dan mensosialisasikan penggunaan TIK di
satuan pendidikan, baik itu kepada siswa, kepada guru maupun kepada Semua tenaga- stakeholder di Ya, sekolah, ya. memudahkan dalam segala lini gitu ya, Ya. Pak Aulia. Apalagi tentang aktivasi akun belajar.id pun mau tidak mau kami juga harus turut serta ya Pak Denny ya untuk Betul. berperan mengaktifkan untuk guru-guru yang tidak mengaktifkan ataupun apalagi nanti kata Pak Denny sampai info GTK itu harus single sign on. Jadi Iya. otomatis kami merasa orang yang ingin mengembangkan TIK, kami pun harus turut untuk mensukseskan program pemerintah ini. Iya. Ini berat banget ya tugas dan tanggung jawabnya. Yang penting bawa happy aja. Ya, betul. Pekerjaan akan terasa ringan kalau memang kita laksanakan dengan ikhlas. Ya, dengan Baik. santai aja Ya. kerjakannya ini. Pak Denny, terakhir nih. Gimana tuh? Ada masukan nggak sih untuk guru-guru di Kalimantan Selatan untuk sahabat edukasi Banua terkait bagaimana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran baik dengan menggunakan aplikasi TIK maupun konten-konten yang terhubung gitu. Oke, yang pertama mungkin sebagai guru dulu ya. Saya sering menyimak Bu Yayu menyampaikan materi kadang. Jangan lupa Bapak Ibu sahabat edukasi Banua semua juga kawan-kawan guru bahwa TIK itu tidak pernah menjamin hasil belajar itu bagus, tidak akan pernah. Karena dia hanya tools. Ya, kebahiran Bapak Ibu lah mengemas, mengkreasikan, dan ini tidak terlepas dalam kompetensi pedagogik Bapak Ibu sebagai guru. Itu yang penting di awal itu. Jangan kita juga sibuk dengan TIK tapi lupa lupakan kompetensi didik anak-anak, apa kebutuhan anak-anak gitu. Ada yang seperti itu, jangan juga seperti itu. Jangan juga latah teknologi tapi lupa pada keharusannya. Tapi kalau bisa mengemas ini pedagogi kebutuhan peserta didik kita ini seperti apa, kita kreasikan di teknologi, ini hasilnya akan jauh lebih baik dibanding yang hanya separuh di sini kuat, teknologinya kuat, pedagoginya lemah. Tapi kalau pedagoginya kuat, teknologinya lemah, ini juga bisa nggak akan ya berarti keduanya harus seimbang seimbang. Nah itu ya rekan-rekan guru di Kalimantan Selatan juga sahabat edukasi Banua, dengerin kata Pak Denny bahwa kita harus punya komposisi yang pas untuk bagaimana mengajar dengan baik, di mana bukan hanya sekedar kompetensi pedagogik tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi. Iya. Gitu. Pak Aulia, ada pesan nggak nih untuk rekan-rekan guru terutama mungkin terkait program Balatik, mau go internasional atau mau go Kalimantan Selatan? Silakan. Jadi untuk kawan-kawan guru yang khususnya di Kalimantan Selatan, bahwasanya untuk program Balatik tersebut dilaksanakan dengan sukarela ataupun volunteer ya, dengan kerja sukarela. Kami berharap teman-teman yang lain pun apabila ingin buatlah sebuah komunitas. Oh iya, betul ya. Cari yang satu frekuensi. Boleh nanti ya frekuensi kita dihubungkan gitu ya. Jadi kami sendiri siap untuk berbagi ataupun sharing gitu ya, diskusi tentang apa yang telah kami lakukan dan bagaimana melaksanakannya. Apalagi kita kan sudah didukung ada tim pengembang di kabupaten. Apalagi kita punya BTIKP yang dukungannya luar biasa untuk pengembangan TIK di Kalimantan Selatan ya, Bapak. Tinggal ngomong, jadi para guru-guru jangan perlu khawatir, kita terus bergerak seperti ucapan Paman Birin ya, kita Kalsel terus bergerak. Bergerak. Dari Jangan segala bidang. Baik. Apa kompetensi yang kita miliki terus kita kembangkan, terus kita maju, jangan pernah menoleh ke belakang, tetaplah ke depan. Apalagi bila itu adalah guru. Iya. Guru nggak boleh berhenti. Guru nggak boleh berhenti karena sekarang sudah masanya kita seakan-akan kayak sudah naik ke tangga 10, anak-anak kayaknya sudah mendekati kita. Kita harus naik lagi ke tangga ke atas. Kalau kita bareng sama anak-anak nanti apalagi dia lewatin kan susah. Ini anak-anaknya yang ngajarin gurunya, malahan kita bukan tidak boleh sih, tapi itu jadi acuan buat kita untuk menjadi lebih harus belajar lagi. Jadi belajar itu bukan hanya untuk anak, tapi juga guru juga wajib seperti itu. Betul. Aduh, terima kasih nih Pak Denny, Pak Aulia, ini luar biasa sekali. Seandainya tidak terbatasi oleh waktu, saya akan ngobrol sampai malam nih kayaknya. Ya, secara tidak langsung saya jadi paham mengenai bagaimana sih TIK, bagaimana pengembangannya, bagaimana komunitas yang terhubung dan sebagainya. Dan mungkin juga sahabat edukasi Banua sudah mendengarkan banyak hal gitu terkait apa yang sudah beliau lakukan terhubung dengan program TIK dalam pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat edukasi Banua,
dalam program For You Podcast. Ini tidak terasa waktunya sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bareng-bareng, semoga apa yang sudah kita bicarakan, sudah dibagi oleh dua narasumber hebat di depan saya, ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi, di mana mungkin ketika Bapak dan Ibu sahabat edukasi Banua mendengarkan juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah beliau-beliau lakukan. Dengan harapan program TIK di Kalimantan Selatan yang terhubung dengan kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih ideal. Amin. Demikian podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa untuk selalu ada dalam program di BTIKP Kalimantan Selatan tahun 2022. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.